소중한 건 네가 지켜 이 새끼야. 형은요? 사람이나 존나 팰 줄 알지. 씨발 중요할 때는 뒤에 있고. 봤어요 그러면? Halo Sobat Film, welcome back dengan saya. Aduh, capek banget saya baru pulang ronda. Pulang ronda bukannya istirahat malah lanjut buat skrip. Tapi ya nggak apa-apa deh, dinikmati saja. Dari ronda semalam banyak banget yang pada adu nasib kehidupannya sendiri. Salah satunya adalah Pak Agus. Pak Agus bercerita bahwa anak laki-lakinya yang baru menginjak usia 18 tahun sulit banget dinasihatin. Sekali dinasihatin, langsung marah-marah dan ngancem pergi dari rumah. Mendengar itu, saya jadi keingat salah satu film yang berasal dari Korea. Di mana film ini menjelaskan kehidupan remaja yang sangat relate sekali dengan kehidupan para remaja zaman sekarang. Bercerita tentang remaja yang baru puber, ya umumnya para remaja umur segitu pasti masih sok-sok jagoannya kan? Dinasehatin sedikit langsung marah, dihukum guru sedikit ngadu orang tua, nggak seneng sama orang langsung di DM, serlok tak parani. Loh, kayaknya nggak sampai itu deh. Terlepas dari itu semua tidak bisa dipungkiri bahwa pemuda-pemuda umur segini memang masih mencari jalan hidup ke depannya. Tugas orang-orang yang dewasa seperti kita ini cuman menasihati, tapi jangan marah-marah, harus kalem ya. Penasaran kan bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Sebelum itu, sediakan cemilanmu, nyalakan udutmu, paskan posisi rebahanmu. Dan sebaik-baiknya tangan adalah yang berada di atas. Oleh sebab itu, saya siapkan link Saweria di deskripsi untuk support saya agar tetap bisa ngopi sambil beli gorengan di warung Cak Gondrong. Segitu saja, dan langsung menuju ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua bujang. Satu berambut hitam, dan satu lagi berambut pirang. Si rambut hitam namanya Sang Pil, sedangkan yang rambut pirang bernama Tai Il. Hari ini, Tai Il baru saja membeli motor bekas dari aplikasi hijau, dan kelihatannya dia tertipu. Nyatanya, motor itu tidak kuat menanjak, sehingga mereka tidak bisa pulang dengan cepat. Hal ini membuat pengendara lain kesal, dan bahkan ada yang sampai menendang motornya. Tai Il, yang aslinya sangat emosional, langsung mengejar pengendara tersebut. Niatnya ingin memberi pelajaran. Tetapi akhirnya malah Tai Il yang dikejar polisi karena tidak memakai helm. Pada akhirnya, Tai Il ditahan di kantor polisi, dan sang ibu pun datang menjemputnya. Meskipun ia tetap memarahi Tai Il di depan petugas polisi. Ternyata, Tai Il membeli motor bekas tersebut dengan uang jatah sekolah dari ibunya. Karena merasa kesal akibat dimarahi ibunya, keesokan harinya Tai Il bercerita kepada Sang Pil bahwa ia ingin pergi dari rumah. Tai Il merasa tidak tahan tinggal bersama ibunya sendiri, dan ingin membuktikan bahwa meskipun ia putus sekolah, ia masih bisa hidup mandiri. Tai Il kemudian pergi ke terminal bus dengan uang seadanya. Ia bahkan membeli tiket termurah untuk bisa keluar kota. Beberapa jam kemudian, Tai Il tiba di sebuah kota kecil bernama Gunsan. Pertama kali menginjakan kaki di sana, ia bertemu dengan seorang gadis berambut merah yang kelihatannya kecil dan lemah. Namun, jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena ternyata gadis berambut merah itu jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dalam keadaan kelaparan, Tai Il akhirnya menemukan sebuah warung mie dengan harga semangkuk yang sangat murah. Karena terdesak, Tai Il langsung memasuki warung tersebut. Di dalam, warung itu sangat sepi. Hanya ada seorang pria pensiunan yang merupakan pemiliknya. Setelah menyajikan semangkuk mie untuk Tai Il, pemilik warung itu diam-diam memperhatikan penampilan Tai Il yang terlihat masih sangat muda. Pria itu, yang kita panggil Pak Bos, mencurigai Tai Il sebagai anak yang kabur dari rumah dan menyarankan agar ia pulang. Namun, saran tersebut tidak dihiraukan Tai Il karena masih kesal dengan ibunya. Di lain tempat, ibu Tai Il berkali-kali mencoba menghubungi putranya, tetapi tidak ada jawaban. Pagi itu, ibunya bahkan masih memasak sarapan untuk Tai Il dengan harapan ia akan pulang.
Namun, lama-lama hal itu membuat ibunya marah, lalu mengirim pesan kepada Tai Il agar tidak usah pulang sekalian. Dengan sedih, Tai Il membalas bahwa ia tidak akan pulang dan akan mencari kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, Tai Il berniat sarapan di warung mie yang sama. Kebetulan, warung tersebut sedang membuka lowongan untuk kurir makanan, dan Tai Il pun langsung melamar pekerjaan. Awalnya, Pak Bos enggan menerimanya karena tahu bahwa Tai Il enggan pulang. Namun, karena Tai Il memaksa, dan terutama karena ia bisa mendapatkan tempat tinggal, akhirnya Pak Bos menerimanya pada hari itu juga. Tai Il mulai bekerja, dan untuk pertama kalinya, ia bertemu sosok yang selama ini tinggal di dapur, yang ternyata sering menghajar kurir-kurir makanan sebelumnya. Sosok tersebut bernama Gosuk. Tubuhnya gempal dengan wajah yang sangat menyeramkan, tetapi memiliki rambut seperti Dora, sehingga terlihat aneh. Meski begitu, Tai Il tidak merasa takut, meskipun Gosuk menyuruhnya untuk menghormati orang yang lebih tua. Tai Il tetap keras kepala, hingga akhirnya Gosuk menghajar Tai Il. 좋아하는데 내 새끼 Saat itu juga, Tai Il bangun dan menemukan dirinya sudah tidur bersama Gosok dan kurir makanan lainnya yang bernama Guman. Dia kaget bukan kepalang karena terakhir diingatnya, dia masih menantang koki gempal itu untuk berantem. Apalagi, dia melihat Gosok yang tidur dengan mata terbuka. Esok paginya, Tai Il berniat kabur, tetapi tanpa diduga, Gosok ternyata sudah bangun dan akan menghajarnya jika dia kabur dari pekerjaan pertamanya. Sontak, Tai Il merasa takut dan membatalkan niatnya. Akhirnya, ketika warung mie buka, Tai Il resmi menjadi kurir antar makanan. Pagi itu, ia sudah mendapat tugas pertamanya, dan Gosok pun mengawasinya dengan ketat. Namun karena dasarnya Tai Il anak yang bengal, dia tidak takut meski tahu Gosok akan menghajarnya jika dia bermalas-malasan. Malamnya, para karyawan warung mie beristirahat setelah seharian bekerja. Mereka makan malam bersama, dan momen ini dimanfaatkan Gosok untuk memberi nasihat kepada Tai Il, karyawan paling muda. Namun, bukannya menurut, Tai Il malah menantang Gosok. Dengan mudah, Gosok meladeni tantangan itu, tapi ternyata tak seperti yang kita duga. Gosok, si badan besar, rupanya adalah penggemar berat Twice. Tengah malam, Tai Il tiba-tiba terbangun karena badannya sakit semua, akibat dihajar oleh Gosok. Dia ingin balas dendam, tetapi ternyata Gosok tidak tidur, yang membuat Tai Il sedikit ketakutan. 나 아직 안 자는데 Keesokan paginya, warung mie hanya mendapat satu pesanan, tapi lokasinya agak jauh. Meski begitu, demi pelayanan terbaik, Pak Bos tetap menyuruh Tai Il untuk mengantarkan pesanan itu. Tai Il berangkat, dan ternyata tempatnya tidak hanya jauh, tetapi juga di daerah perbukitan, membuatnya capek karena harus berjalan kaki. Tak disangka, pemesannya adalah si rambut merah yang pernah menghajarnya di stasiun. Emosinya pun tersulut, tetapi sialnya, si rambut merah jauh lebih jago daripada dirinya. Sementara itu, kita melipir ke beberapa hari lalu untuk menceritakan kisah Sangpil, sahabat Tai Il. Setelah Tai Il merantau ke Gunsan, Sangpil jadi sendirian. Nasibnya pun tak jauh beda dengan Tai Il. Hidup dalam kemiskinan dan tinggal bersama neneknya yang pikun. Sangpil harus bekerja keras, sampai mengorbankan sekolahnya. Pada suatu hari, saat Sangpil berjalan-jalan di pasar, seseorang mendekatinya. Orang itu adalah Donghua, kenalan Sangpil yang kini sukses. Melihat Sangpil yang tampak sebagai pengangguran, Donghua mengajaknya bekerja di perusahaannya. Keesokan harinya, Donghua mengajak Sangpil bertemu klien. Dari sini, Sangpil mengamati bahwa pekerjaan Donghua sangat mudah, hanya duduk dan menerima uang yang disebutnya bunga. Namun, Donghua memperingatkan bahwa pekerjaan ini butuh ketelitian, karena kesalahan sedikit saja bisa membuatnya terluka. Tanpa disadari Sangpil, Donghua adalah seorang debt collector. Esok harinya, Donghua mengajak Sangpil menyebar brosur di pasar. Di sana, Sangpil melihat ibu Tai Il tampak bermasalah. Sementara itu, di taman, Tai Il yang pingsan setelah dihajar gadis berambut merah terbangun dalam keadaan linglung.
Dia kesal karena gadis itu membayar kurang 20.000. Saat Tae-il kembali ke kontrakan, Pak Bos menegurnya karena menghilang saat jam kerja. Namun, melihat wajah Tae-il yang babak belur, Pak Bos merasa kasihan, berbeda dengan Gosok yang malah menertawakannya. Tak lama kemudian, telepon Tae-il berdering. Sang Pil menelepon dan jahilnya, Gosok mengangkat telepon itu dengan berpura-pura menjadi Tae-il. Untungnya, Tae-il segera mengambil alih teleponnya dan bisa bicara dengan sahabatnya. Sang Pil memberitahu bahwa ibunya ada di pasar dan tampaknya sedang bermasalah. Namun Tae-il tidak peduli dan langsung mematikan telepon itu. Meski sebenarnya, jauh di dalam hatinya, dia ingin tahu kabar sang ibu. Namun setiap kali ingin mengirim pesan, Tae-il teringat kemarahan ibunya dan merasa bahwa ibunya membencinya, hingga dia membatalkan niatnya. Di lain tempat, gadis rambut merah itu juga mengalami nasib menyedihkan. Ternyata, dia adalah seorang yatim piatu yang tidak punya tempat tinggal. Beberapa hari lalu, gadis 17 tahun bernama Kyungjo ini terpaksa menginap di sauna sampai bertemu dengan dua perempuan, Ina dan Ani, yang mengajaknya tinggal bersama di kos-kosan. Tanpa diduga, suatu hari, Ina dan Ani membawa pacar mereka ke kos. Kyungjo marah karena mereka sudah sepakat tidak boleh membawa pria ke kosan. Bukannya minta maaf, pacar Ina dan Ani malah menantang Kyungjo berkelahi. Keributan itu membangunkan ibu kos, yang langsung mengusir mereka semua. Kyungjo pun langsung pergi. Dan dua orang kurang ajar yang kita sebut sebagai Dono dan Doni ini langsung mengejarnya. Kyungjo berlari dengan sangat cepat, tidak peduli ke arah mana, asalkan bisa terbebas dari kedua pria itu. Sementara itu, kita kembali ke Tae-il, yang sedang ingin merokok di atap. Kebetulan, ia bertemu dengan Guman, yang belum tidur karena hendak latihan. Mereka sempat mengobrol sebentar sebelum Gosok datang, dan menyuruh Tae-il mematikan rokoknya. Saat mereka bertiga berada di atap, Tae-il melihat seorang gadis berambut merah yang berlari dari kejauhan. Tae-il yang baru saja terluka setelah dihajar gadis itu, berniat membalas dendam dan langsung mengejarnya. Sampai dia sadar bahwa gadis tersebut juga sedang dikejar oleh dua pria. Tak lama kemudian, kedua pria itu berhasil menangkap Kyungjo. Tae-il yang awalnya ingin membalas dendam seketika merasa dilema, antara menolong atau tetap membalas dendam. Namun karena kasihan dengan gadis berambut merah itu, akhirnya Tae-il memutuskan untuk menolongnya. Di sisi lain, Guman yang melihat Tae-il terkapar, berniat menolongnya. Sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil karena dirinya sempat meminta bantuan pada Gosok. Namun, pria bertubuh gempal dengan wajah menyeramkan tetapi berambut seperti Dora itu malah diam di tempat, seperti koneksinya yang nge-lag. Untungnya, keributan ini membangunkan satu RT, dan kedua pria tersebut pun langsung kabur. Akhirnya, Tae-il membawa Kyungjo ke warung mie dan mengobatinya. Namun, karena Kyungjo merasa tidak enak, dia pun memutuskan untuk pergi meski wajahnya masih terluka. Saat Kyungjo pergi, Tae-il menyadari kalau gadis itu tidak memakai sandal ataupun sepatu. Jadi, meskipun gengsinya setinggi langit, Tae-il memberikan sepatunya agar kaki Kyungjo tidak kedinginan. Keesokan harinya, Tae-il mulai menginterogasi Gosok yang dianggapnya pengecut. Biasanya Gosok selalu bertarung, tetapi saat momen genting seperti tadi malam, Gosok tiba-tiba tidak bisa berkelahi sama sekali, yang membuat Tae-il sangat kesal. Siang harinya, Tae-il kembali diminta untuk mengantar mie ke tempat yang sangat jauh. Namun kali ini, Tae-il tidak kaget lagi karena yang memesan adalah Kyungjo. Ternyata, Kyungjo memesan mie karena ingin mengembalikan sepatu Tae-il. Kabar baiknya, Kyungjo kini tidak lagi ingin menghajar Tae-il. Ia justru sangat berterima kasih karena Tae-il telah menyelamatkan hidupnya. 어디 좀 갔다 오느라 늦었어. 잘 신었다. Setelah kembali ke warung mie, ternyata Pak Bos sedang membagikan uang gajian. Setelah susah dan senang bersama, Pak Bos baru sadar kalau Tae-il adalah pemuda yang bertanggung jawab
Begitu juga dengan Gosuk yang terharu karena ternyata pemuda serampangan itu mampu bertahan sebagai kurir makanan. Gosuk pun dengan semangatnya meminta ditraktir oleh Tae-il. Akhirnya, mereka pergi ke warung tenda pinggir jalan bersama-sama. Mereka berempat pun bersenang-senang sambil menikmati minuman khas Korea, hingga Pak Bos mengingatkan Tae-il untuk segera pulang. Sebagai pimpinan, Pak Bos masih berusaha mendidik karyawannya, terutama Tae-il yang belum genap 20 tahun. Meskipun sudah punya pekerjaan, ia tetap perlu bimbingan agar tidak durhaka kepada ibunya. Namun, karena masih remaja, Tae-il malah salah fokus pada Gosuk yang terus mengganggunya, dan ujung-ujungnya mereka malah berkelahi sendiri. Tetapi akhirnya, Tae-il pun menuruti saran Pak Bos. Keesokan harinya, Tae-il pulang ke rumah. Namun seperti biasa, rumah Tae-il kosong karena ibunya pergi bekerja. Sudah menjadi kebiasaan, ibunya selalu meninggalkan makanan di meja untuk Tae-il makan. Hal ini menunjukkan bahwa ibunya selalu berpikir bahwa anaknya pasti akan pulang. Tiba-tiba, Tae-il merasa haru. Kasih sayang seorang ibu memang tidak pernah hilang, meskipun anaknya nakal. Sementara itu, mumpung Tae-il sedang di desa, ia langsung bertemu sahabatnya, Sang Pil, yang kini tampil seperti orang kaya. Sang Pil dengan bangga menceritakan pekerjaannya di bidang keuangan. Sesuai dengan doktrinnya, Sang Pil merasa pekerjaannya membantu orang-orang yang kurang mampu. Tae-il pun sadar bahwa Sang Pil bekerja untuk seorang rentenir. Ia meminta Sang Pil keluar dari pekerjaan itu karena pekerjaan tersebut tidak cocok untuk seseorang yang berhati polos seperti Sang Pil. Namun, Sang Pil menolak keluar karena gajinya sangat besar dan cukup untuk menghidupi dirinya dan neneknya. Beberapa hari kemudian, setelah bertemu Sang Pil, Tae-il menemui ibunya yang ternyata berjualan roti panggang dengan nama Go Tae-il. Tae-il kesal karena namanya dipakai oleh ibunya. Di sisi lain, ibu Tae-il juga perah karena Tae-il tidak kunjung pulang, dan dalam waktu singkat, ibu dan anak ini pun bertengkar lagi, sama seperti sebelumnya. Untungnya, akhirnya ibu Tae-il menyadari bahwa dirinya terlalu kasar. Namun, sayangnya, Tae-il sudah terlanjur sakit hati, hingga dia pun memilih untuk pergi lagi. Tapi sebelum ia pergi, Tae-il memberikan seluruh gaji pertamanya itu untuk sang ibu. Mereka ini saling berantem, tapi saling sayang. Keesokan harinya, seorang pria dari Dinas Perizinan Korea memberi informasi kepada ibunya Tae-il bahwa lapak yang ia gunakan adalah bangunan ilegal, yang berarti dalam waktu dekat bangunan itu akan dirobohkan. Sementara itu, ketika Tae-il kembali ke Gunsan, ternyata sekarang si rambut merah, alias Kyung-jo, ikut bekerja di warung mie Pak Bos. Untuk itu, Pak Bos mengizinkan Kyung-jo tidur di kamar belakang. Sesaat kemudian, Tae-il protes karena dari dulu Pak Bos tidak pernah mengizinkannya untuk tidur di sana, karena rupanya kamar itu merupakan milik putrinya Pak Bos, yang kini sudah tidak ada. Dan sampai sekarang Pak Bos belum benar-benar mengikhlaskan kepergian putrinya tersebut. 갔어야죠. 사장님 딸이 있어. 몇 살인데요? 어떻게 코빼기도 안 보이냐 딸이? 나대지 말고. 왜 또 뭐? Untuk menyambut Kyung-jo sebagai karyawan baru, Gosuk pun mengajak mereka semua ke Inul Vista. Hingga malam pun sudah semakin larut. Mereka berempat pun memutuskan untuk pulang. Tapi Guman dan juga Kyung-jo masih ke Indo April untuk beli minum, sedangkan Tae-il dan Gosuk menunggu di luar. Pada saat itulah, mobil hitam datang membawa cewek-cewek aplikasi hijau. Ketika cewek terakhir kesulitan menutup pintu, Tae-il membantunya karena dia memang suka menolong. Tapi ternyata itulah awal petaka dimulai, karena sopir mobil hitam itu ternyata adalah si Ido, yang membuat Tae-il langsung naik pitam dan Tae-il lagi-lagi terkapar. Jadi sekarang yang tersisa tinggal si Gosuk. Tadinya Tae-il tidak berharap Gosuk akan menolongnya, tapi rupanya kali ini lain cerita. Malam itu, mereka semua pun berhasil kabur dari serangan Dono. 다시 보냐? 쫄긴 누가 쫄아, 이씨. Sialnya, urusan itu belum selesai karena keesokan harinya, Dono malah mengajak teman-temannya ke warung mie Pak Bos dan mencari Tae-il dan juga Gosuk. Namun tentu saja, mereka semua melawan. Sayangnya itu semua tidak cukup.
Dono dan teman-temannya menyerang membabi buta hingga mereka menghancurkan guci abu mendiang putrinya Pak Bos. Gara-gara pecahan guci itulah, akhirnya si Gosok pun turun tangan dan akhirnya Dono dan kawan-kawannya pun dibawa ke kantor polisi. Siapa sangka, ternyata mereka telah menjadi buronan kasus perdagangan cewek aplikasi hijau. Sementara itu, tanpa ada yang sadar, salah satu polisi pun mengenali Gosok. Namun Gosok menyuruhnya untuk tutup mulut. Karena sebenarnya Gosok ini bukan sekadar tukang masak biasa. Dulu, dia bertemu Pak Bos ketika Pak Bos baru saja kehilangan putrinya. Waktu itu, Pak Bos ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun beruntung Gosok berhasil menolongnya. Sejak saat itu, Gosok pun menemani Pak Bos. Bahkan dia rela pakai wig rambut Dora untuk mengobati kerinduan Pak Bos terhadap putri tunggalnya yang sudah tiada. Tapi ternyata sejak peristiwa pengeroyokan semalam, kejadian di warung Pak Bos semakin aneh lagi. Pagi ini, ketika Tae-il ingin bekerja seperti biasa, dia malah menemukan banyak orang asing yang berjas rapi. Tae-il sempat berpikir kalau Gosok akan ditangkap oleh para preman gara-gara kejadian semalam. Jadi ia ingin menolong Gosok. Namun, rupanya orang-orang itu malah tunduk kepada si Gosok. Mereka segera pergi ketika Gosok minta mereka meninggalkan tempat itu. Karena ternyata plot twistnya Gosok ini aslinya adalah seorang sultan sekaligus bos gangster yang paling ditakuti di Korea selama ini. Ia sedang nyamar jadi tukang masak karena dia ingin menemani Pak Bos dalam hidupnya, tapi supaya tidak menimbulkan keributan yang lebih parah, malam ini Gosok pun memutuskan untuk pergi dari sana. 임마, 그 가방 줘. 누구 죽으러 가? 너 버린 부모도 있고 동전 Sementara itu, yang terjadi di Seoul juga tidak lebih baik daripada Gunsan. Malam ini, Sang Pil berniat mengunjungi ibunya Tae-il. Pada saat itulah, ia baru tahu bahwa lapak jualan ibunya Tae-il akan dirobohkan karena merupakan bangunan ilegal. Dengan cepat, Sang Pil langsung mengabari Tae-il. Ia pun meminta kawannya ini untuk menanyakan kabar sang ibu. Namun, ketika Tae-il menelepon, ibu Tae-il tidak mau mengangkat telepon dari putranya. Akhirnya, buntut dari kejadian pengerusakan warung itu malam ini, Pak Bos mengumumkan akan menutupnya untuk sementara waktu. Pak Bos pun akan merenovasinya selama 1 minggu, dan ia pun memberi kesempatan pada seluruh karyawannya untuk berlibur, atau setidaknya menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Kesempatan inilah yang digunakan Tae-il untuk mengunjungi ibunya di Seoul dan mengajak Kyung-jo untuk membuat ibunya berpikir kalau gadis ini adalah pacar putranya. Di situ, ibunya Tae-il pun berusaha mengalihkan perhatian Tae-il ketika Tae-il minta ibunya untuk meninggalkan tempat ini sebisa mungkin. Sang ibu terlihat kuat sampai membuat Tae-il merasa muak. Dalam waktu yang bersamaan, Sang Pil siang ini bersama De Gua dan bos mereka bermaksud menagih utang para klien dan tidak disangka salah satu klien si bos ini adalah ibunya Tae-il. Tentu saja, Sang Pil langsung menghalangi bosnya supaya tidak melukai ibu sahabatnya itu. Namun, upaya itu gagal sampai Tae-il kembali lagi ke lapak ibunya. Di tengah-tengah keributan itu, si bos sempat menemukan gaji pertama Tae-il yang masih rapi di dalam amplop. Si bos pun ingin mengambilnya, tapi ibu Tae-il langsung menahannya. Tae-il yang tidak terima ibunya dibikin sampai memohon-mohon seperti itu langsung menyerang si bos. Gara-gara itu, Tae-il pun terluka, dan itu membuat sang ibu tidak terima dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun, akhirnya lapak ibunya Tae-il pun tetap saja dihancurkan oleh pemerintah. Ia juga akhirnya menjual rumahnya untuk membayar utang, dan kini tinggal bersama Sang Pil dan juga neneknya. Sementara itu, Gosok yang kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster juga sempat mampir ke restorannya yang sudah bintang 5. Dia niatnya mau masak sebentar untuk makan malam, tapi para koki di resto itu malah mengaturnya ini itu sampai membuatnya kesal. Pada saat itulah, Gosok menyadari kalau dia tidak bisa meninggalkan Pak Bos dengan warung mie yang kecil. Karena di warung mie itulah Pak Bos membebaskannya berkreasi sesuai dengan keinginannya. Akhirnya, Gosok pun meninggalkan restorannya itu dan kini kembali ke warung mie Pak Bos.
Ia pun bekerja lagi dengan si Guman yang sudah diangkat menjadi asisten tukang masak. Kyungjo si rambut merah pun sekarang rambutnya sudah kembali dicat hitam karena ia ingin bersekolah. Di lain tempat, Tae-il sekarang sudah rukun dengan ibunya. Sudah saatnya dia menebus kesalahannya dengan menjadi anak yang berbakti, biar tidak masuk neraka karena durhaka. Dan filmnya pun tamat dengan ending yang sangat bahagia. 얼른. 어디든. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, menghargai pengorbanan orang tua, dan belajar dari kesalahan. Meskipun menghadapi konflik, upaya untuk memperbaiki hubungan dan saling memahami dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Selain itu, kisah ini menekankan pentingnya tetap setia pada passion dan kreativitas kita, seperti yang dilakukan Gosuk dengan kembali ke warung mie. Pesan moral yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa komitmen untuk kembali ke akar kita dan berkontribusi pada orang-orang terdekat dapat memberikan makna yang mendalam dalam hidup. Sudah segitu dulu dari saya, kurang lebihnya, atau salah-salah kata saya mewakili bahas film mohon maaf. Kami bahas film pamit undur diri. Dan dadah! I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than